Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Alhamdulillah ya, anak-anak, hari ini kita dipertemukan lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang pengertian dari teks cerita cerpen, kemudian kita sudah belajar banyak tentang dari struktur dari cerita cerpen, ciri-ciri, dan juga unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Hari ini kita akan belajar banyak tentang mencipta sebuah karya yang berbentuk cerita pendek. Hai sahabat literasi, bertemu lagi dengan Bu Tiwik masih dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar banyak tentang memahami dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan cerita pendek atau cerpen kelas 9. Sudah siap? Jangan lupa untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Potong bambu dengan dibelah, bambu terbelah terkena matahari. Barang siapa yang malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jikalau kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Hari ini kita akan membahas banyak tentang kaidah kebahasaan dari cerita pendek. Ada 8 kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami, yang harus kalian simak dengan baik. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang menurut sudut pandang. 2. Memuat kata keterangan waktu atau konjungsi waktu. 3. Pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. 4. Penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. 5. Bahasa tidak baku dan tidak formal. Dan yang keenam ada gaya bahasa atau majas. Ketujuh, ada menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung dalam percakapan. 8. Penggunaan pertanyaan retoris atau retorik, teknik melibatkan pembaca, seperti mengajak pembaca untuk berdialog dan bercakap-cakap seperti dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang harus kita ketahui dalam memahami dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan adalah penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Pertama, ada persona pertama, kata ganti orang pertama saya, aku, daku, ku, jamaknya adalah kami dan kita. Yang kedua adalah pronomina kedua, kata ganti yang menunjuk orang kedua untuk diajak berbicara. Tunggalnya yaitu engkau, kamu, anda, dikau, jamaknya adalah kalian, kamu, dan anda sekalian. Persona ketiga adalah kata ganti yang menunjuk orang yang dibicarakan. Contohnya tunggal, ia, dia, beliau, dan jamaknya adalah mereka. Penggunaan penanda yang menyatakan keterangan waktu ada besok, pagi, siang, sore, malam, esok lusa, kemarin, penunjuk hari, dan petunjuk waktu terjadinya peristiwa dalam cerpen terjadi. Kaidah kebahasaan yang ketiga untuk memahami dan menulis sebuah cerpen adalah kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, kata beringin atau terbesi dibanding pohon. Biasanya orang-orang menggunakan kata-kata pohon, tapi ada beberapa kata khusus lagi seperti kata beringin atau terbesi. Makanya itu orang-orang jarang menggunakan dengan istilah pohon karena ada kata beringin dan terbesi. Itu yang dimaksud dengan kata benda khusus atau kata benda pilihan. Yang keempat ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Uraian deskriptif yang terperinci mendeskripsikan pelaku, latar, pengalaman, dan karakter seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan. Contohnya, sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. 5. Bahasa tidak baku dan tidak formal. Bahasa yang digunakan dalam cerpen tidak semuanya menggunakan ejaan, kata baku,
baku, dan tidak semuanya resmi, seperti dalam penggunaan surat, makalah, artikel yang harus sesuai dengan ejaan. Tapi dalam cerpen menggunakan bahasa yang halus, lugas, dan seperti percakapan sehari-hari. 6. Penggunaan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa yang sudah kalian banyak pelajari pada kelas 7 dan kelas 8 adalah gaya bahasa yang sering disebut sebagai majas. Gaya bahasa berperan untuk memperindah, mempercantik, dan menambah efek makna dalam bacaan. Penggunaan gaya bahasa menimbulkan makna kias atau konotasi makna yang tidak sebenarnya. Setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama adalah gaya bahasa pertandingan, yaitu seperti metafora dan personifikasi. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain, seperti kata bagai, bagaikan. Contohnya adalah tangannya lembut bagaikan sutra. Yang kedua ada personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menghidupkan benda mati, seperti seolah-olah seperti manusia. Contohnya yaitu laki-laki itu terdiam, lalu sunyi menguasai ruang. 2. Gaya bahasa pertentangan ada 3, yaitu hiperbola, litotes, dan ironi. Hiperbola adalah melebih-lebihkan suatu pernyataan, seperti diburu-buru waktu aku kebanjiran kata-kata untuk segera ditumpahkan ke meja ketik. Yang kedua ada litotes, gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan sesuatu kecil-kecilnya, seperti mampirlah ke kubu kami padahal rumahnya mewah. C. Ironi adalah gaya bahasa yang sindiran paling halus, seperti pandai sekali kamu sampai kamu tidak bisa mengerjakan soal dengan benar, berarti dia bodoh. Ketiga, gaya bahasa pertautan. Ada 2, yaitu metonimia dan eufemisme. Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama atau merek. Ayah mengendarai Kijang ke kantornya. Kijang adalah merek mobil. Yang kedua, ada eufemisme, adalah gaya bahasa yang menggantikan kata yang lebih halus. Contohnya seperti sejak ditinggal kekasihnya, pria itu kurang ingatan, berarti maknanya adalah agak gila. Yang keempat, ada gaya bahasa perulangan, seperti repetisi. Repetisi adalah majas yang menggunakan perulangan seperti ciri khasnya. Repetisi sering digunakan dalam memberi pidato, ceramah, atau berbicara di depan umum. Contohnya, Uni Ida terus menangis, dan menangis setelah kepergian penagih hutang bersepeda kumbang. Tujuh, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dalam cerpen adalah kalimat hasil kutipan ucapan seseorang tanpa melalui perantara apapun dan tidak mengubah percakapan. Contohnya adalah Riana akan pulang nanti sore, Desti memberi kabar. Tidak ada perantara dan tidak ada orang lain. Riana akan pulang nanti sore, disertai dengan tanda petik. Yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contohnya adalah aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Sebuah narasi, bukan dialog, bukan ucapan. Itu yang dimaksud dengan kalimat tidak langsung. 8. Yang terakhir yaitu penggunaan pertanyaan retoris atau teknik melibatkan pembaca. Seperti apa ini? Yaitu seperti percakapan berdialog dengan seakan-akan pembaca ini hidup. Dialog seakan-akan berbicara dengan pembaca, seakan-akan ada di depannya. Contohnya, pernahkah tinggal di sebuah atau di rumah apung di sungai? Pada suatu hari, apakah kalian tahu? Seakan-akan mengajak berbicara. Kemudian setelah kita memahami struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen, kita akan berlatih langkah-langkah menulis cerpen dalam bentuk pentigraf, cerpen 3 paragraf. Nah, penasaran kan? Hari ini kita akan belajar banyak tentang memahami dan mencipta sebuah karya, tentunya dalam cerpen. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang memahami, mengidentifikasi, dan mencipta cerita pendek.
Makan pagi dengan ikan, ikannya rasa asin. Terima kasih kuucapkan sudah sesama mendengarkan. Putih berharap kalian tetap sehat, semangat, dan terus membanggakan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.